Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk bermujalasah di tempat yang Allah muliakan ini, maka jangan sia-siakan. Niatkan pula duduknya kita di rumah Allah ini dengan niat i'tikaf. Nawaina li'atikafa fi hadzal masjid ma dumna fih lillahi ta'ala. Niatkan juga talabul ilm mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga nuntut ilmunya kita ini, yang mana kajian kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa betul-betul membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa tahu, paham bagaimana pribadi dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan juga dan kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang membawa kita kepada ridha Allah, ilmu yang menjadi petunjuk dan menjadi asbab keberkahan untuk kita semua insyaallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir kita pembicaraan terkait kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gimana sih sikap gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah ini, kita memahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang fasih dalam bicara. Rasul kalau bicara tuh fasih, jelas, artikulasinya jelas, gampang dipahami, sampai-sampai perkataan Rasulullah tuh mudah dihafal sama sahabat-sahabat yang mendengar. Ada komanya, enak sekali mendengar pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, pelan, tertata rapi, dengan bahasa yang menyejukkan telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang selalu bisa memilih kata-kata sehingga lembut pilihan katanya. Jadi Rasulullah nggak pernah ngomong kasar, Rasulullah nggak pernah mencela,
Hakadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa nyontoh Rasulullah. Karena yang paling banyak menggelincirkan kita ini makhluk Allah adalah lisan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang kita mesti jaga kita punya lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalaulah tidak sanggup kita berbicara dengan baik, sudah kunci saja, tidak usah banyak bicara misalnya. Dan hadis-hadis yang lainnya. Terkait bagaimana gaya bicara Rasulullah SAW, Rasul kalau bicara tutur katanya singkat, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah seringkali berbicara singkat tapi syarat akan makna yang disebut dengan jawami'ul kalim. Gak panjang-panjang, singkat, jelas, tapi syarat akan makna. Itu Rasulullah SAW. Tidak suka bertele-tele, ya. Kemudian penyampaiannya enak sekali untuk didengar, ya. Bahasanya penuh dengan hikmah, proporsional, tidak berlebih-lebihan juga tidak, ya dikurang-kurang, pas, proporsional, ya. Kurang lebih seperti itu sikap dan gaya bicara, tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kalau orang ngedenger itu akan merasakan kelembutan pribadinya Rasulullah SAW. Karena apa yang keluar dari lisan seseorang itu ya menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Hatinya seperti apa terlihat dari tutur katanya. Allah kulihal sekali lagi mudah-mudahan kita bisa nyontoh nih tutur kata gaya bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tamam. Selanjutnya bab tentang maja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang senyum dan tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah nih orang yang gemar sekali tersenyum. Ya. Keramahannya Rasulullah. Ya surun nazirin. Orang kalau melihat Rasul itu bawaannya senang. Orang kalau melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawaannya adem, ya. Nah, ini Rasulullah kasratut tabassum, banyak tersenyum. Nah, kita akan bahas hadis-hadis yang ada di dalamnya. Hadis yang pertama dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, kata Jabir, pertama beliau menggambarkan salah satu fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Ya. Jadi betisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berotot, ya, berlemak betisnya, kuat. Ya, gambaran fisiknya Rasul proporsional, kekar gitu. Tapi jangan salah, wa kana la yadhaku illa tabassuman. Rasul tuh berwibawa sekali, tidak pernah tertawa terkekeh-kekeh, melainkan ketawanya Rasul tuh dengan tersenyum saja. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haibah, berwibawa. Wa kuntu idza nazartu ilaihi, saya nih kalau ngelihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berkata, akhalul ainain, yang paling cakep matanya seperti pakai kuhal. Kuhal itu kan celak. Adalah kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tajam sekali. Walaysa bi akhal, padahal saat itu Rasul lagi nggak memakai celak. Jadi Rasul tuh tatapan matanya indah sekali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketawa ngakak kalau kita terkekeh-kekeh, kecuali Rasul hanya tersenyum saja. Jadi Rasul cuma senyum aja. Nah, terus kemudian juga hadis dari Abdullah ibnul Harith ibnu Jaza. Annahu qala, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini loh nggak pernah ngelihat ada orang sering dan senang betul tersenyum kecuali orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang paling banyak senyum itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ngerasa sering rengut, Pak. Kita yang sering ngerasa tuh kalau orang melihat kita bawaannya serem, mulai pelan-pelan merubah ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan ekspresi yang nunjukin hati orang, yang bikin orang itu nyaman. Ya salah satunya tentu saja ekspresi bahagia adalah ekspresi senyum. Ini mesti kadang-kadang dilatih begitu. Dan salah satu motivasinya ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada ya yang kita bawaan, padahal nggak ada maksud, cuman bawaannya udah ngerengut aja. Kata orang kita manyun aja, manyun aja. Nah, banyakin senyum, orang pun akan ngerasa enak dekat dengan kita gitu. Nah, saya nggak pernah ngeliat ada orang tuh paling ringan senyumannya, paling banyak senyumannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya sama dari Abdullah ibnul Harith, ya, dari hadis yang berbeda, maka nadhahiku Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam illa tabassuma. Ya ketawanya Rasul itu, kata Abdullah bin Harith, cuman senyum doa ketawanya Rasul itu. Jadi Rasulullah tuh nggak ada wah nggak ada. Tuh Rasulullah hanya tersenyum, begitulah tertawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk haibah ya, bentuk kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang senyuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar." Sungguh aku tahu betul orang pertama yang masuk ke surga dan orang terakhir yang keluar dari neraka. Aku tahu betul, jelas orang yang pertama masuk surga siapa? Ya Rasulullah sendiri. Awwalu man dakhalal jannah, karena kuncinya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang megang kunci surga nanti awal-awal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti urutannya Rasulullah buka kunci masuk surga. Setelah itu para anbiya wal mursalin. Setelah itu baru giliran kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan disegerakan kita ke surga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan sampai bahkan cuma sedetik aja di neraka, jangan sampai. Tapi kita umat Rasul ini punya privilege. Dibandingkan umat yang lain, kita lah yang akan dipersilakan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini. Ya Allah. Ada dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Kalau kita lagi di majelis ilmu, jangan sungkan-sungkan untuk minta kepada Allah. Karena doa kita di majelis ilmu ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu doanya, ada yang kisah malaikat, kita pernah ceritakan hadis itu. Ya Allah, hambamu itu di majelis ilmu minta ya Allah, gitu. Minta apa? Kata Allah. Minta surga. Loh, emang mereka tahu surga gimana? Enggak tahu. Mereka cuma minta saja. Wes, kalau bahasa kita, kasih untuk mereka surga. Jadi minta nih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan sia-siain. Ini momentum mustajabnya doa-doa kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Jabir bin Abdullah pernah mendengar seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya jujur betul, polos. Dia bilang begini, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu shalawatin maktubah. Ya Rasul, kalau saya sholat wajib, saya kerjain.
Wa sumtu Ramadan. Terus saya puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal. Saya menghalalkan yang dihalalkan oleh dirimu. Yang saya perbuat, yang saya konsumsi, saya pastikan yang halal-halal saja. Wa haramtul haram. Yang diharamkan olehmu ya Allah ya Rasulullah saya jauhi. Walam azid. Saya nggak mau lagi ngelakuin yang lain-lain. Yang sunnah-sunnah enggak. Saya cuma sholat wajib, saya puasa wajib, yang halal saya lakukan, yang haram saya jauhin. A'adkhulul jannata ya Rasulullah. Kalau saya cuma ngelakuin itu, nggak ada yang lain kecuali tadi. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala na'am. Ya, bisa masuk surga kata Rasulullah. Jadi di sini Allah tidak memberatkan kita. Lakukan yang diminta oleh Allah dari kewajiban-kewajiban kita. Sholat, puasa. Saat itu belum turun ayat tentang zakat. Saat itu belum turun perintah kewajiban berhaji. Tapi inti dari hadis itu, ayo lakukan yang wajib, optimalkan. Yang halal silahkan ambil, yang haram tinggalkan. Selesai. Itu sudah cukup untuk bisa membuat seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada penjelasan nanti dari para ulama, maksudnya bisakah saya masuk surga tanpa diazab gitu. Karena kan setiap orang yang beriman kepada Allah, di hatinya adalah ilaha illallah, pada akhirnya masuk surga. Itu nggak perlu dipertanyakan. Tapi yang dimaksud sama hamba Allah yang bertanya ini, ya Rasul, bisa nggak saya masuk surga tanpa diazab? Kata Rasul, kalau itu kau lakukan, cukup bisa membawamu ke surga tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha na'am. Aku tahu betul ya, orang yang pertama masuk ke surga dan orang yang terakhir nanti keluar dari neraka. Rasulullah menceritakan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seseorang pada hari kiamat itu. Tadi orang yang terakhir masuk neraka, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka ini. Fayuqal, kemudian dikatakan ya, fayuqal hadza lil malaikah, berkata Allah, memerintahkan Allah kepada para malaikat, a'ridu alaihi sighara dzunubihi, kasih lihat kepada dia dosa-dosa kecil yang dia lakukan saat hidup di dunia. Diperlihatkan itu dosa-dosa kecilnya. Ini orang yang terakhir orang yang terakhir keluar dari neraka. Kata Allah, liatin, malaikat kasih lihat dosa-dosa yang dia lakukan dulu, dari dosa-dosa kecilnya dilihatin. Wa yukhabba'u anhu kibaruha, sementara yang dosa-dosa besarnya itu disembunyikan, tidak diperlihatkan. Fayuqalu lahu, terus kemudian ditanyakan kepada orang yang diperlihatkan dosa-dosa kecilnya itu, amilta yauma kaza wa kaza wa kaza, bener nggak dulu kamu ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin yang diharamkan ini, yang diharamkan itu, bener nggak? Wa huwa mukirun la yungkir, kemudian orang ini mengiyakan, nggak bisa mengingkari. Ya, saya ngelakuin yang itu, saya ngelakuin yang itu, betul. Wa huwa musyfiqun min kibariha, dia lagi ngeri kalau nanti diperlihatkan dosa-dosa besarnya, karena yang baru diperlihatkan adalah dosa-dosa kecilnya. Jadi udah takut setengah mati, gimana nanti kalau diperlihatkan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Fayuqal, lantas kemudian dikatakan kepada orang ini yang terakhir masuk, orang terakhir yang keluar dari neraka, a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah, kasih dia dari setiap dosa yang dulu pernah dia lakukan, berikan pahala untuk dirinya. Jadi nggak usah lagi diperlihatkan dosa-dosa besarnya, cukup ganti dengan pahala untuk dirinya. Fayaqul innali dzunuban ma araha hauna, ya Allah, kok bisa saya punya dosa-dosa besar dulu saat hidup di dunia, saat saya dikasih kesempatan hidup tapi nggak diperlihatkan.
Jadi ada dosa-dosa yang nanti itu kayak hilang saja. Dosa apa itu? Dosa yang kita kemudian bertaubat darinya. Jadi itu sama Allah Subhanahu wa taala nggak diungkit-ungkit lagi dosanya. Maka akan ada orang-orang seperti ini nanti. Dia udah takut setengah mati, gimana dengan dosa saya? Ternyata udah nggak diungkit-ungkit lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar nih yang ngedenger itu terus berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuh." Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya, saat mengatakan hadis tersebut sampai terlihat gigi geraham beliau itu. Ya. Senyum karena melihat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ampunan, gak ngungkit-ngungkit lagi dosa besar seorang hamba karena taubatnya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saat itu Abu Dzar ngelihat senyum sumringahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga sebuah motivasi, Pak, untuk kita itu, bahwa rahmatnya Allah nih mengalahkan segalanya, ya. Begitu juga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu Ghafar, yang ampunannya tak berbatas. Sesiapa di antara hamba Allah melakukan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, meminta ampun, Allah berikan ampunan. Tidak peduli sebesar apa dosa hambanya itu. Kalaulah seorang hamba kembali kepada Allah, mengulangi maksiat yang dia lakukan, tapi dia juga mengulangi taubatnya kepada Allah, dia tahu ada Allah yang maha mengampuni, Allah kembali ampuni dosa-dosa itu. Jadi ini bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada orang-orang yang sudah dalam keadaan takut akan diperlihatkan dosa-dosa besarnya, ternyata tidak ditampakkan dan tidak diungkit-ungkit sama Allah. Itu bagi orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuha, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih sebesar apapun dosa kita, kalau hari ini masih dikasih kesempatan untuk bernafas, dikasih kesempatan untuk dahi bersujud, masih terbuka lebar kita mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu Rasulullah tersenyum, sumringah, lebar senyum Rasul sampai terlihat gigi gerahamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul tertawa seperti itu? Iya. Rasulullah itu merasa takjub dengan rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Ya. Kalau sudah orang terakhir itu dibebaskan dari neraka, maka yang ada di neraka saat itu nggak punya kesempatan lagi. Dan mereka semua tahu itu adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Maka selebihnya orang-orang betul-betul kekal dalam neraka itu, khalidina fiha. Jadi kalau nanti udah ada orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, tandanya udah nggak ada orang lain lagi yang dikeluarkan. Orang yang saat itu sengsara sejadi-jadinya karena dia tahu tidak ada lagi orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada dalam surah Fatir ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang ingkar kepada Allah baginya neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Bagi mereka tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi. Demikianlah kami memberikan kulla kafur, setiap orang kami berikan balasan kepada setiap orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa hum yastarikhuna fiha, orang-orang itu berteriak yang ada di neraka itu. Rabbana akhrijna li'amal Rabbana akhrijna na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan lakukan amalan-amalan yang dulu keliru kami lakukan, kami nggak akan lakukan lagi. Yang kami lakukan adalah kebalikan dari apa yang kami lakukan saat di dunia. Jadi nyesel. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi. Bukankah kami dulu udah pernah ngasih waktu kepada kalian? Kami kasih umur lebih kepada kalian. Tapi kalian tidak mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'akumun nadhir. Ya, padahal sudah datang peringatan kepada kalian. Fazuku fama lidzalimina min nasir, kata orang Said. Dan gak ada yang bisa nolong kalian, wahai orang-orang yang dulunya berbuat zalim. Dah, kalau udah ada orang terakhir yang dikeluarin dari neraka, ya udah nggak ada lagi sisanya. Ya Allah, na'udzubillah semua. Nah, hadis berikutnya hadis dari Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Jadi semenjak saya masuk Islam, kata Jarir, kalau saya pengen ketemu sama Rasul, Rasul nggak pernah menghalangi, Rasul nggak pernah ngelarang. Rasul kalau mau ditemuin pasti bisa ditemuin. Ya. Selama memungkinkan, Rasulullah nggak pernah tuh nolak-nolak untuk ketemu sama saya, gitu kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kata beliau, itu terjadi semenjak saya masuk Islam. Wala ra'ani, tidak pernah Rasul tuh ngelihat saya, memandang saya, illa dhahika, kecuali saya ngelihat Rasul lagi senyum sama saya. Setiap ketemu itu Rasul selalu memberikan senyumannya kepada saya. Kebayang gitu ya. Ya Allah, ramah betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya Rasul, Pak. Jadi semua sahabat itu ngerasa saat itu mereka adalah sahabat yang paling disayang sama Rasul. Jarir yang ngerasa kayak begitu, Abu Bakar ngerasa kayak begitu, radhiyallahu anhu. Umar ngerasa kayak begitu. Karena perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ramahnya, baiknya, santunnya, ya Allah. Hakadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dalam riwayat yang lain hampir sama karena di ujungnya juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Sama kurang lebih bahasanya, cuman sedikit redaksinya berbeda. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzu aslamtu illa tabassam. Rasulullah tuh nggak pernah loh ngelarang-larang saya atau kemudian menghalangi saya untuk berjumpa dengan dirinya. Dan gak pernah saya ngelihat Rasulullah ketika berpapasan ketemu saya semenjak saya masuk Islam sampai sekarang, sampai ketika diriwayatkan hadis itu. Maaf, sampai ya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW tidak pernah berpapasan dan bertemu kecuali Rasulullah tersenyum kepada aku. Berarti kan di setiap ketemu ya kayak begitu, udah bawaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, selanjutnya hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda,
inni la a'rifu akhira ahlin nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfa. Aku betul-betul tahu orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, yakni orang di antara sekelompok, yakni orang-orang yang dikeluarkan ya, dari sekelompok orang-orang yang dikeluarkan ini. Jadi Rasulullah tahu ada satu orang di antara satu kelompok yang dikeluarkan dari neraka. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang yang dikeluarkan dari neraka ini, intaliq fadkhulil jannah, ayo keluar dari neraka, silakan masuk ke surga. Qala, kemudian Rasulullah menceritakan, fayadhhabu liyadkhulal jannah, maka orang yang dikeluarkan dari neraka ini bergegas untuk masuk ke dalam surga. Buru-buru masuk ke dalam surga. Fayajidun nas qad akhadhul manazila, begitu ke surga, karena orang terakhir ya, dia ngerasa loh surga udah penuh nih, karena dia orang terakhir yang masuk surga, berarti tempat-tempat di surga udah penuh, udah ke booking semua, dia orang terakhir. Fayarji'u fayaqul, kemudian orang balik lagi lapor sama Allah, ya Rabb, qad akhadhan nasul manazil, ya Allah udah gak ada tempat lagi ya Allah, udah penuh, ditempatin sama orang-orang yang masuk surga duluan, kata orang ini orang terakhir masuk surga. Ceritanya yang sama, mirip-mirip ya, atau sebagai pelengkap dari yang pertama tadi. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, atazkuru zaman allazi kunta fih, kata Allah, kamu ingat nggak cita-cita angan-angan kamu di dunia dulu apa? Fayaqulu na'am, ingat ya Allah, saya kan angan-angannya pengen enak terus, sama kayak kita punya angan-angan nggak mungkin buruk kan, kita punya keinginan tuh pasti baik, pengen naik haji ya, pengen punya rumah yang bagus layak ditempatin, pengen punya kendaraan. Kata Allah, ingat nggak dulu kamu punya angan-angan apa yang paling nikmat di dunia? Kata ini orang, saya ingat ya Allah. Fayuqalu lahu tamanna, ayo kalau begitu berangan-anganlah, kata Allah. Qala fayatamanna, maka orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka ini berangan-angan ya. Fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa ashrata ad'afid dunya, ya. Bagimu apa yang kamu inginkan saya kasih, kata Allah, bahkan diberikan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Wah, jadi kalau kita punya kenikmatan dunia apa nih, itu dilipat gandakan sama Allah sampai 10 kali lipat. Ini orang terakhir masuk surga ini. Qala fayaqul, sampai ini orang nggak percaya nih, dikasih kenikmatan sampai 10 kali lipat. Terus ini orang ngomong, taskharu bi wa antal malik, yang bener aja ya Allah, jangan bercanda gitu, kalau bahasa kita. Masa saya dikasih nikmat kayak begini, yang bener aja ya Allah, jangan mempermainkan saya ya Allah. Wa antal malik, sementara engkau adalah penguasa, engkau adalah penguasa. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajizuh. Rasul cerita begitu sambil senyum tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngedengar perkataan ini orang nih, jangan bercanda deh ya Allah, masa saya dikasih nikmat kayak begini. Dan Rasul ceritanya sambil tersenyum. Ya. Karena babnya ini bab tentang senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah ya, yang nanti satu kisah melengkapi kisah yang lain terkait orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, dan otomatis ini orang terakhir yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti ada hadis yang lain sama itu, ketika orang ini diputuskan untuk dikeluarkan dari neraka itu, ya, wajahnya sedang menghadap ke neraka jahanam. Ini neraka. Ini hadis dari riwayat yang lain ya. Begitu menghadap ke neraka, dia minta sama Allah, ya Allah,
tolong jauhkan api neraka jahanam ini dari wajahku ya Allah. Kalau saya udah dikabulin, saya nggak akan minta-minta lagi ya Allah. Itu ada hadisnya. Terus sama Allah dikabulin karena dia orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu. Dijauhkan wajahnya dari neraka jahanam. Wow, bahagia sekali. Begitu wajahnya berpaling, kemudian menghadap ke surga, lama-lama nih orang akhirnya bilang sama Allah, ya Allah, sayang banget cuman mandang surga doang. Bikin saya deket dong dengan surga ya Allah. Kata Allah, katanya minta berpaling doang dari neraka. Katanya nggak minta-minta lagi. Sekarang kok minta surga? Kata Allah. Iya ya Allah, saya nggak bisa. Cuman ngelihat keindahannya doang tanpa merasakan. Dekatkan saya dengan surga. Udah ya, kata Allah, jangan minta-minta lagi. Iya ya Allah. Dideketin sama surga. Begitu udah deket sama surga, dia ngelihat pemandangan surga itu. Bahkan angin surga udah berasa. Kata nih orang lama-lama goyah juga, ya Allah, malu sebenarnya. Tapi jangan cuma di depan surga doang ya Allah, masukin dong ke dalam surga. Kata Allah, katanya cuma itu doang mintanya, nggak minta lagi. Nggak bisa ya Allah, begitu nikmatnya surga yang terlihat di hadapan saya ya Allah. Akhirnya orang ini dimasukin surga dan tadi diberikan 10 kenikmatan lebih, ya, lebih 10 kali lipat lebih apa yang dia bayangkan itu. Sama bahasanya gini, ya Allah, bercanda nih ya Allah, saya dikasih kayak begini. Enggak. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah ingkar janji, nggak pernah mempermainkan. Kalau Allah bilang sorga, ya sorga. Wahakaza. Ya. Hadis tentang akhiru akhiru rajulin yakhruju minan nar. Ya, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Jadi Rasul cerita begitu sambil apa? Sambil senyum. Sambil senyum. Gara-gara apa? Ya diceritain tadi. Rasul tahu ceritanya. Orang sampai nggak percaya, jangan bercanda ya Allah. Dikasih kenikmatan sampai banyak begini. Ya Rasulullah tersenyum saat menceritakan itu. Nah, selanjutnya hadis dari Ali ibn Rabi'ah. Ya. Kata Ali bin Rabi'ah, saya pernah melihat Ali radhiyallahu taala anhu warḍah lagi membawa hewan tunggangan. Ya. Saat Ali naik ke atas tunggangannya itu, ya, Ali bin Abi Thalib mengucap Alhamdulillah. Ya. Setelah itu beliau membaca surah Az-Zukhruf. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa ini ya. Maha suci Allah yang sudah sakhkhara lana hadza, yang sudah menundukkan kendaraan ini. Ya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, kalau bukan dengan izin Allah ya kami nggak bisa nundukin binatang ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan kami kembali. Itu doa dalam surah Az-Zukhruf ya. Doa bepergian selain bismillahi tawakkaltu 'alallah. Nah, baca doa ini. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sayyidina Ali baca ini. Terus setelah baca itu Sayyidina Ali mengucap alhamdulillah 3 kali. Ini bisa diikutin ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tujuannya apa? Makasih ya Allah dikasih kemudahan untuk bepergian dengan kendaraan ini. Ucap alhamdulillah. Terus setelah itu wallahu akbar salasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengucap Allahu akbar 3 kali. Ya. Jadi naik ya, terus mengucap alhamdulillah, terus subhanallazi sakhkhara lana hadza sampai akhir. Alhamdulillah lagi 3 kali, Allahu Akbar lagi 3 kali. Ya. Terus membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Terus kemudian Sayyidina Ali membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah berlaku zalim terhadap diriku. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan ampunan dari dosa-dosa kecuali engkau.
Terus Sayyidina Ali tersenyum. Ya. Terus ditanya kan sama Ali ibnu Rabi'ah. Kata Ali bin Abi Rabi'ah, kenapa ketawa ya Amirul Mukminin? Kenapa senyum? Lagi baca doa, selesai baca doa kok senyum? Kata Sayyidina Ali, soalnya saya dulu ngelihat Rasulullah baca doa ini juga sambil senyum. Jadi ini gambaran ya, bepergiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya dengan kebahagiaan gitu. Hatinya Rasulullah itu ya selalu dibuat senang sama Allah. Terlihat Rasulullah baca doa ini saja sebelum pergi dalam keadaan senyum. Nah, wahakadza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga dulu nanya sama Rasul, ya Rasul, kau baca doa terus engkau senyum-senyum. Min ayyi syai'in dahikta ya Rasulullah? Kenapa kok engkau senyum-senyum? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Sesungguhnya Allah itu takjub kepada seorang hamba. Ya. Jadi Rasulullah yang mengetahui hakikat itu, begitu tahu Allah itu takjub kepada seorang hamba yang membaca Rabbighfir li dzunubi, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang aku lakukan. Karena nggak ada yang bisa untuk menghapuskan dosa kecuali Engkau. Itu Allah senang tuh. Ada orang, seorang hamba baca doa itu. Dan ekspresi itu juga akhirnya ada dari diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini. Terus kemudian ini hadis terakhir. Ya. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau di hadis ini di perang Khandaq. Jadi saat perang Khandaq ada satu orang panglima musuh gitu, pimpinan musuh itu lagi berlindung di balik perisai, turs ya. Perisainya gede gitu sampai nutupin mukanya. Jadi dia berlindung. Kemudian dia ngarahin prajuritnya, "Ayo serang sana, serang sini." Tapi dianya takut. Di balik perisai itu, ayo serang sana, serang sini. Nah, waktu itu saat yang emang seorang sniper, saat itu kan pemanah ulung, ngelihat ada celah, begitu palanya nongol sedikit sama saat itu langsung ditembakin tuh, shot gitu. Tiba-tiba kena dahinya, Pak. Keluar, dahinya kena kejengkang, bahasanya itu kejengkang. Wangqala barrajul wasyala birijlihi, kakinya ngangkat. Jadi udah berlindung di perisai gede, begitu palanya nongol, wah langsung dikenain sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Duak, begitu kena ngejengkang ke belakang. Kata Sa'ad, saya ngelihat Rasulullah ketawa gara-gara musuh itu ngejengkang kakinya sampai keangkat-angkat itu. Jadi salah satu kesaksian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah di perang Khandaq. Tapi sebagian riwayat menyatakan hadis ini dhaif. Tapi dikuatkan dengan hadis dari riwayat Muslim yang menyatakan perangnya di perang Uhud, bukan di perang Khandaq. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Intinya Rasulullah selalu senyum, tawanya juga nggak berlebihan, tercawanya Rasulullah cukup dengan senyuman, ya, tanpa terbahak-bahak atau suara yang mengundang perhatian bisa ganggu orang lain, enggak. Dengan haibahnya ya Rasulullah senyum, ada kalanya sampai terlihat gerahamnya. Wahakaza sifat senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan lanjutkan bab berikutnya juga di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah, semoga Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.